Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anyani Putri, Prodi Hukum Tata Negara semester 4, NIM 2410104001. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya tentang sengketa atau harta kekayaan. Hukum acara perdata, hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata. Sumber hukum acara perdata: KUHP, HIR, RBG, KHI, Al-Quran, dan hadis. Perkara hukum peradilan agama, perkawinan, perceraian, hak asasi anak, pengangkatan anak dengan syarat orang yang berkasa beragama Islam. Adapun hukum acara perdata diawali dengan adanya sengketa, diawali dengan gugatan atau permohonan. Perbedaan gugatan dan permohonan: yang pertama, gugatan diajukan ketika ada sengketa atau konflik kepentingan. Gugatan ada dua pihak, penggugat dan tergugat. Adapun yang permohonan diajukan untuk kepentingan administrasi atau penyelesaian status hukum tertentu tanpa akan pihak lain, hanya satu pihak. Selanjutnya, adapun perbedaan gugatan dan permohonan terletak pada adanya sengketa atau para pihak. Contohnya permohonan ahli waris PA, permohonan pergantian nama PN. Contoh gugatan perceraian adalah PA atau PN. Gugatan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak pernah ada perjanjian sebelumnya, pelanggaran hak cipta. Adapun gugatan wanprestasi adalah perbuatan yang diperjanjikan sebelumnya, ingkar janji, penunggakan, pidana utang. Selanjutnya, pendaftaran gugatan ke pengadilan. Yang pertama, isi gugatan. Yang pertama, identitas para pihak. Kedua, posita alasan gugatan. Ketiga, petitum permintaan hasil pasita. Selanjutnya, menunggu gugatan diregistrasi oleh panitera, menunjukkan majelis hakim oleh ketua pengadilan yang memimpin di pengadilan. Selanjutnya, ketua majelis hakim hanya sebagai ketua dalam perkara yang ada diadili. Selanjutnya, hakim bisa 3 atau 1 orang, didampingi oleh panitera, ditunjukkan oleh ketua panitera. Di PN ada panitera pidana dan perdata. Selanjutnya, majelis hakim menyurati para pihak untuk pemanggilan karena penggugat belum tahu bahwa dia tergugat. Pemanggilan dilakukan untuk memanggil para pihak hadir ke pengadilan untuk persidangan. Surat harus dikirim oleh pengadilan atau pos. Jika yang bersangkutan tidak ada, maka surat panggilan harus diberikan kepada kepala desa tempat tergugat atau penggugat tinggal diberikan. Acara harus dituliskan bahwa surat pengadilan sudah dikirimkan, namun prinsipal tidak ditemukan dan surat dititipkan pada kepala desa. Selanjutnya, para pihak hanya boleh tidak hadir 3 kali, tapi tergantung majelis hakim. Di pengadilan agama, jika penggugat tidak hadir saat persidangan, maka gugatan tidak pernah ada
dan harus mengulangi gugatan. Selanjutnya, sidang 3 kali pemanggilan namun tergugat tidak hadir, maka sidang tetap dilaksanakan. Akibat putusan yang dihasilkan tanpa hadirnya tergugat, putusan itu bernama fresh take. Jika penggugat yang tidak hadir, maka sidang tidak bisa dilanjutkan. Terdapat putusan fresh take, ada ucapan hukumnya, yaitu verzet adalah persidangan ulang di pengadilan yang sama. Sementara banding adalah persidangan ulang yang dilakukan di pengadilan tinggi. Isi verzet meneratkan alasan ketidakhadiran. Jika para pihak hadir, sidang dibuka dan dinyatakan. Yang pertama dilakukan, hakim menanyakan identitas para pihak. Jika tanpa kuasa hukum, yang dicetak adalah KTP, password, SIM, dan lain-lain. Jika dengan kuasa hukum dicetak adalah identitas para kuasa hukum, yaitu KTA, ikatan tanda anggota, advokat, BAS, berita acara sumpah. BAS lebih kuat karena tidak dipalsukan, setelahnya baru surat kuasa. Selanjutnya, kedua, hakim menerapkan mediasi yaitu dengan dasar hukum mediasi Perda nomor 1 tahun 2016. Hakim akan memberikan 2 opsi dalam mediasi, yaitu dipimpin dengan mediator dalam pengadilan dan mediator dilakukan pengadilan. Hakim akan menggugat waktu mediasi, dan selanjutnya di pengadilan agama mediasi akan dilanjutkan terus menerus. Sebelumnya putusan ditetapkan, ada 2 kemungkinan mediasi, yaitu berhasil dan gagal. Jika mediasi berhasil, maka akibat hukumnya perkara tersebut akan berakhir. Produk hukum yang dihasilkan adalah akta perdamaian, akta banding, akan dibacakan pada sidang. Selanjutnya, untuk menandai berakhirnya perkara, akta banding sama kuatnya dengan putusan pengadilan karena sama-sama ditandangi oleh majelis hakim. Jika mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan. Dan adapun sidang kedua menyampaikan hasil mediasi oleh mediator. Jika berhasil, sidang ditutup. Jika gagal, sidang dilanjutkan. Pembacaan gugatan oleh penggugat. Sebelum pembacaan gugatan di pengadilan agama masih dilanjutkan soal mediasi. Tanpa di pengadilan negeri, jika gagal sekali mediasi, maka tidak dinyatakan lagi. Selanjutnya, adapun sidang jawaban dari gugatan, eksepsi, dan yang kedua, replik bantangan terdapat eksepsi, dan yang ketiga, duplik bantangan terhadap replik.
Yang kelima, pembuktian surat dan saksi. Jika penggugat harta gono gini, maka ada namanya PS, sidang lapangan, untuk memastikan adanya barang yang disengketakan. Adapun selanjutnya surat asli difotokopi dan dibutuhkan materai dan diregistrasi di kantor pos, baru bisa menjadi alat bukti. Yang kedua, saksi orang. Sebaiknya sinkron yang bukti surat yang mengetahui sengketa. Adapun putusan hakim, masyarakat majelis hakim, pembacaan putusan. Demi keadilan yang harus disebutkan dalam pembacaan putusan. Setelahnya majelis hakim wajib menanyakan apakah penggugat menerima, apakah tergugat menerima, dan selanjutnya jangka waktu berpikir yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan. Putusan inkron dalam 14 hari. Jika tidak ada upaya hukum, ketukan pembukaan sidang 3 kali. Sidang perkara perdata PASPN dinyatakan dibuka dan terbuka dan tertutup untuk umum. Skor sidang 2 kali. Sidang kami skor. Jika hakim perlu bermusyawarah atau isoma, pencabutan skor 2 kali. Skor dicabut. Peneguran orang ribut 1 kali. Jika masih ribut, diketuk lagi. Jika masih juga, dipanggil petugas keamanan. Penutupan sidang 3 kali. Sidang perkara sekian ditutup. Penutupan setelah putusan 1 kali. Sidang perkara sekian dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.